Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Ahmad Muzaki. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa persoalan yang diberikan dosen saya kepada mahasiswa. Yang pertama tentang perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer. Dan kemudian yang kedua ada 4 fungsi dasar dari komputer. Dan yang ketiga, mengapa teknologi komputer tidak berusaha untuk mengejar kecepatan. Jadi saya akan bahas tentang yang pertama dulu, antara perbedaan arsitektur komputer dengan organisasi komputer. Menurut saya arsitektur komputer itu lebih mengacu pada atribut dari sistem yang terlihat oleh programmer, atau dengan kata lain atribut yang memiliki dampak langsung pada eksekusi logis dari suatu program supaya dapat berfungsi. Contohnya set instruksi, aritmatika yang digunakan, dan mekanisme input outputnya. Dan kemudian ada organisasi komputer. Itu berbeda ya dengan arsitektur komputer. Jadi kalau organisasi komputer ini lebih pada bagian yang terikat erat dengan unit-unit operasional dan komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Oke, berlanjut ke persoalan yang kedua. Jadi ada 4 fungsi dari komputer. Jadi yang pertama yaitu data processing. Dalam fungsi ini komputer lebih memproses data yang diterima sesuai dengan instruksi dari input dan bisa menghasilkan informasi. Dan kemudian yang kedua ada data storage atau penyimpanan data yang tentunya untuk menyimpan informasi. Contoh, misal file yang disimpan dalam hard drive. Dan kemudian yang ketiga ada data movement, yaitu pemindahan data yaitu yang berfungsi untuk mengirim atau menerima dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Dan kemudian yang keempat ada control, atau memegang kendali atau mengatur kinerja fungsional yang diperintahkan oleh manusia. Dan kita berlanjut ke persoalan yang ketiga, mengapa teknologi komputer saat ini tidak berusaha untuk mengejar kecepatan? Menurut saya karena teknologi komputer saat ini sudah didukung oleh fasilitas pendukung seperti internet, RAM, SSD, dan lain-lain. Maka dari itu, komputer tidak terlalu membutuhkan kecepatan berlebih untuk melakukan sebuah perintah yang diminta oleh penggunanya. Cukup sekian beberapa pendapat dari saya. Jika ada yang tidak setuju atau ingin menyanggah pendapat saya, silakan mengisi komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.